Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Willy Brodus, mahasiswa Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dua buah jurnal terkait AI, yang dimana jurnal pertama berjudul Transformasi Pendidikan Indonesia, yang membahas tentang penerapan proteksi kecerdasan buatan, dan jurnal yang kedua yaitu kecerdasan buatan yang membahas risiko, tantangan, dan penggunaan bijak pada dunia pendidikan. Kita langsung saja pada pendahuluan. Nah, kecerdasan buatan atau AI siap merevolusi sektor pendidikan, menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan menjembatani kesenjangan pendidikan di Indonesia. Nah, pada studi ini mengeksplorasi manfaat dan tantangan penerapan AI, menekankan implementasi yang bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Nah, pada awal pembahasan dua jurnal ini, keduanya membahas tentang bagaimana AI atau kecerdasan buatan membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, mulai dari peningkatan pembelajaran hingga bagaimana AI bisa menjembatani kesenjangan pendidikan. Namun, kedua jurnal ini juga mengingatkan bahwa penerapan AI harus dilakukan dengan bijak, karena ada risiko dan tantangan yang menyertainya. Potensi AI dalam pendidikan di Indonesia. AI bisa menggantikan atau melengkapi cara penilaian tradisional. Contohnya, sistem AI dapat menilai tulisan siswa, proyek sampai jawaban lisan secara objektif dan konsisten. Nah, pada potensi ini saya masukkan ada dua poin. Poin yang pertama yaitu pembelajaran personal. Nah, AI dapat menganalisis data siswa untuk menciptakan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, menyesuaikan konten pendidikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Nah, pada pendekatan ini meningkatkan keterlibatan dan hasil pembelajaran. Potensi yang kedua yaitu penilaian revolusioner. Nah, alat penilaian berbasis AI dapat melengkapi atau menggantikan metode tradisional. Sistem AI dapat mengevolusi tulisan, proyek, dan respons verbal siswa, memberikan umpan balik yang lebih objektif dan konsisten, serta meningkatkan akurasi penilaian. Kita lanjut. Inovasi AI untuk pembelajaran. Nah, apa sih inovasi AI dalam dunia pembelajaran? Inovasi yang pertama yaitu ruang kelas virtual. AI dapat menciptakan ruang kelas virtual yang menstimulasikan lingkungan fisik, memungkinkan interaksi real time atau langsung antara siswa dan guru. Sangat relevan untuk pembelajaran jarak jauh, terutama di daerah pedesaan. Inovasi yang kedua, pengembangan kurikulum. Nah, melalui analisis data berbasis AI, pendidik dapat memperoleh wawasan tentang permintaan pasar kerja dan sektor pertumbuhan masa depan, memastikan kurikulum selaras dengan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, dengan data siswa yang dimiliki, AI bisa merancang jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. Ini artinya setiap siswa bisa mendapatkan materi yang sesuai dengan gaya belajar dan kemampuannya. Akhirnya ini akan meningkatkan keterlibatan dan
hasil belajar mereka. Dan juga AI memungkinkan penilaian yang lebih cepat dan akurat. Misalnya, AI bisa langsung memberikan feedback kepada siswa setelah mereka menyelesaikan latihan atau ujian, yang tentunya membuat proses belajar jadi lebih efisien. Jenis-jenis AI dalam pendidikan. Di jenis-jenis AI dalam dunia pendidikan ada 3 jenis. Yang pertama yaitu Narrow AI atau AI terbatas. Fokus utama pada AI ini yaitu tugas yang spesifik dan terbatas, serta sistem penerjemahan bahasanya atau deteksi wajah. Contohnya Duolingo yang menyesuaikan konten pembelajaran bahasa. Nah, jenis AI, Narrow AI ini hanya fokus pada tugas-tugas tertentu. Contohnya aplikasi Duolingo tadi yang hanya fokus pada pembelajaran bahasa dan mampu menyesuaikan konten untuk tiap penggunanya. Yang kedua, AI umum atau General AI memiliki kemampuan melakukan berbagai tugas seperti manusia, bahkan melampaui. Pengembangan AI umum masih dalam tahap jangka panjang. Nah, di jenis AI umum ini dapat melakukan banyak hal seperti manusia bahkan lebih. Namun, saat ini masih dalam tahap pengembangan jangka panjang. Lanjut ke AI pendidikan yang ketiga, yaitu superintelligency atau superintelligence. Jauh melampaui kemampuan intelektual manusia di semua bidang. Mampu mengatasi masalah kompleks dengan pemahaman mendalam. Nah, di superintelligence AI ini dalam dunia pendidikan melampaui kecerdasan manusia, tapi juga masih konsep masa depan dan belum diterapkan dalam dunia pendidikan. Kita lanjut. Risiko penggunaan AI dalam pendidikan. Apa sih risiko penggunaan AI dalam dunia pendidikan? Nah, di dalam risiko ini saya ambil ada 3 contoh. Yang pertama, kesalahan dan ketidakakuratan. AI dapat menghasilkan kesalahan atau informasi tidak akurat jika data yang digunakan bias atau tidak lengkap, memerlukan peran guru untuk verifikasi. Nah, AI juga bisa salah jika data yang dipakai tidak lengkap atau bias, dan juga maka penting tetap adanya peran guru untuk memverifikasi informasi dari AI. Yang kedua, risiko moral, yaitu plagiasi. Penggunaan AI untuk membuat karya ilmiah tanpa parafrase dapat mengarah pada plagiasi, menurunkan originalitas dan kepercayaan diri siswa. Nah, karena AI ini membuat teks dengan mudah, banyak siswa tergoda untuk menyalin mentah-mentah tanpa parafrase. Yang ketiga, risiko psikologis. Kemudahan AI dapat memicu ketergantungan dan teknostres pada siswa, menyebabkan tekanan saat tidak dapat mengakses AI untuk menyelesaikan tugas. Nah, ketergantungan pada AI juga bisa menimbulkan stres sangat bisa, apalagi jika siswa terbiasa dibantu dan tiba-tiba tidak bisa mengaksesnya. Biasanya ini dikenal sebagai teknostres. Kita lanjut. Tantangan pendidik mengatasi ketergantungan terhadap AI. Tantangan yang pertama yaitu mengatasi plagiasi. Sekolah perlu
mengecek sistem plagiasi, sanksi akademik, sosialisasi penulisan ilmiah, dan pembekalan teknik sitasi yang pembekalan teknik sitasi yang benar. Nah, sekolah perlu memiliki sistem deteksi plagiasi, memberikan sanksi akademik, dan mengajarkan cara menulis ilmiah yang benar. Yang kedua, meningkatkan efikasi diri. Guru dapat memberikan tugas mudah, pengakuan untuk kerja mandiri, dorongan kelompok, dan lingkungan kelas yang nyaman untuk memperkuat keyakinan siswa. Nah, pada tantangan ini, guru juga bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan memberikan tugas yang ringan dan juga memberikan pengakuan atas hasil kerja sendiri, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lanjut, peluang AI dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apa sih peluang AI dalam kegiatan pembelajaran? Di dalam peluangnya ini saya ambil 3 contoh. Yang pertama, pembelajaran adaptif. Sistem AI merancang rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, seperti Duolingo yang menyesuaikan konten dan latihan. Nah, AI juga bisa menyesuaikan materi belajar dengan kemampuan siswa, misalnya Duolingo tadi, yang akan memberikan soal yang lebih sulit jika sudah mahir. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. AI menciptakan pengalaman belajar interaktif melalui game, menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan perkembangan siswa, contohnya Kahoot. Dengan bantuan AI, game edukatif seperti Kahoot ini bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan mungkin dan menyesuaikan tantangan sesuai kemampuan dari masing-masing siswa. Yang ketiga, evaluasi otomatis. AI dapat mengevaluasi dan memberikan umpan balik otomatis terhadap pekerjaan siswa, menghemat waktu guru dan memberikan hasil cepat seperti Coursera. Nah, AI juga dapat memberikan feedback otomatis pada siswa, tugas-tugas siswa seperti platform Coursera tadi, dan ini juga sangat membantu guru dalam menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Slide yang 9, penggunaan bijak AI dalam pendidikan. Nah, ini jelas membahas dari jurnal yang kedua tadi, yang dimana poin yang saya ambil ada 3. Yang pertama, saya ulangi, pastikan akurasi dan tanpa bias. Verifikasi informasi yang dihasilkan dan hindari bias dalam data pelatihan. Data yang digunakan AI harus diverifikasi agar tidak menyebarkan informasi yang keliru atau bias. Yang kedua, hindari penggunaan tidak etis. Gunakan AI untuk tujuan yang mendorong pembelajaran, bukan untuk plagiasi atau kecurangan. Nah, pada poin yang kedua ini, gunakanlah AI sebagai alat bantu belajar, bukan untuk mencontek atau membuat tugas secara instan tanpa pemahaman. Yang ketiga, pahami batasan AI. AI adalah alat bantu, bukan pengganti interaksi manusia atau penilaian kritis dalam keputusan kompleks. Nah, AI itu alat, bukan pengganti guru. Interaksi di antara manusia itu masih sangat penting, terutama dalam diskusi dan pengambilan keputusan kompleks. Nah, sekali lagi saya ingatkan, AI itu alat bantu, bukan sebagai pengganti untuk guru. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan tentang bagaimana masa depan pendidikan dengan AI.
Pemanfaatan AI dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk menciptakan pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif. Interaksi antara pendidikan dan AI akan menghasilkan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan efektif. Penting untuk memastikan aksesibilitas teknologi AI agar tidak ada kesenjangan pendidikan. Dengan menggunakan AI secara bijaksana, pendidikan di Indonesia dapat bertransformasi secara signifikan, meningkatkan keterlibatan siswa, mengurangi kesenjangan, dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Pendidik harus siap mengadopsi inovasi ini dengan tanggung jawab demi masa depan pendidik yang lebih baik. Pendidikan demi menjawab masa depan pendidikan yang lebih baik. Pada kesimpulan ini, kalau digunakan dengan baik, AI bisa menjadi mitra luar biasa dalam dunia pendidikan. Di mana AI membantu pembelajaran yang lebih personal, interaktif, dan efisien. Tapi tetap saja peran guru dan akses merata ke teknologi harus dijaga agar tidak menimbulkan kesenjangan. Dan juga maka kita sebagai generasi muda dan juga calon pendidik harus siap beradaptasi dan memanfaatkan AI untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Nah, sekian presentasi saya mengenai review jurnal terkait AI. Jika masih ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.